kan ramai ya kasus yang di Bekasi kan Ya, siap. menewaskan 16 orang. baru ya 16 orang, terus ada 90-an luka-luka. Iya. Nah, abang kan sebagai penjaga Rel. perlintasan kereta di sini bang ya, Tala Kusir ini. Kalau menurut abang itu gimana sih bang? Melihatnya? Kalau menurut saya ya karena lintasannya ini kan ilegal atau nggak ada palang pintu, ya sebagai pengguna jalan seharusnya hati-hati, ya kan, hati-hati. Terus mengatur kalau ada yang jaga ya turutin yang jaga lah gimana baiknya. Kalau udah di stop kadang-kadang kan orang udah di stop gitu bang ya, kita udah main maksain aja ya kan. Nah itu yang kendalanya kadang-kadang yang bikin kejadian. Jadi kita udah stopin, kereta udah deket, terus dia main nyodok aja. Nah itu yang sering kejadian itu bang. Bukan kelalaian yang jaga sebenarnya, yang kelalaian itu yang berkendara yang melintas itu. Jadi ya mohonlah kalau yang berkendara ya harus hati-hati, jangan difokusin sama yang jaga aja, maksudnya gitu bang ya, saling jaga aja, namanya di jalan kan. Kalau di jalan kan kita pelan juga ditabrak, kenceng ya kita dinabrak kan gitu ya kan. Itu serba salah, makanya kita harus hati-hati. Kalau apes itu nggak ada di kalender bang, ya kan? Iya, suatu nggak ada yang tahu ya, kayak di Bekasi aja kan kereta diemnya dihantam kereta, ya kan gitu. Makanya ya itulah, kita harus hati-hati dimanapun kita berada itu. Jangankan di lintasan, di jalan lampu merah aja kita kalau nggak hati-hati mah diseruduk orang kan gitu bang ya. Tuh. Nah kalau di sini bang, kasusnya maksudnya apa banyak itu kecelakaan di sini, banyak yang robos pas lagi di kereta lewat. Kalau di sini sih ya gitu bang, ya karena nggak ada palang pintunya ya robos banyak kan. Nah kita sebagai yang jaga rel kan kadang-kadang ya udah panas, ya kan capek, ya emosi juga kadang-kadang. Ya itulah, kalau kita nggak jaga-jaga emosi banget tuh ya sering-sering ribut lah bang namanya. Padahal kalau mereka kita digaji, padahal nggak digaji bang. Kita nggak ada gajinya kita, jadi swadaya masyarakat yang jaga makam aja supaya jangan sampai ada kejadian yang nggak inilah, karena di depan mata sendiri kan masa iya sekian banyak anak yang jaga makam nggak ada yang jagain rel kan gitu bang. Gitu. Tapi yang ngelintas kan taunya kita digaji aja, iya kan. Padahal nggak ada gajinya sama sekali, nol dari PJK itu nggak ada. Itu bang. Kalau jalan ini menghubungkan dari mana ke mana sih bang? Ini bang dari Ulu Jami Raya ke Bintaro Raya. Jadi jalan alternatif, tembusnya kan Cipulir. Jadi kalau Cipulir macet maupun banjir, lintasannya sini bang. Itu. Apalagi kalau pagi itu anak sekolah, macet, masya Allah kalau kita di sini nggak dijagain, ya itu resikonya bang. Itulah makanya kalau di lintasan itu ekstra hati-hati sebenarnya. Kalau lintasan ini adanya dulu dari kapan sih bang? Sebenarnya lintasan ini sih lama ini mah. paling lama. Waduh, saya 80 aja ini udah ada, tapi masih satu jalur ya. Satu jalur maksudnya? Satu rel. Dari mana? Oh, masih satu jalur keretanya. Yang kejadian tragedi Bintaro kan 87. Itu masih satu jalur. Nah kan jual jalur kemari-mari ini tuh tahun-tahun 90 2000 lah gitu kan. Itu ya karena ini kan kalau biasanya kalau KAI itu dilihat dulu nih, jalan dulu apa rel dulu. Iya, kalau dia rel dulu nggak dibikinin lintasan bang. Itu makanya kan ini nggak bikin lintasan, ini mah udah nggak bikin buat tutup palang. Karena juga kan nggak terlalu rame, karena jalan alternatif aja. Iya, kecuali jalan yang ya udah gede lah, kayak di Pasar Bintaro waktu itu kejadian tabrak tangki minyak kan. Itu makanya dibikin flyover ke atas. Ya itulah bang, makanya kalau ini mah jadi lintasan mah harus hati-hati lah. Intinya itu aja. Kalau di sini yang jaga berapa orang bang? Itu sekitar 10 bang. 10 tuh kita ganti-ganti shift per 2 jam atau 1 jam setengah tergantung kekuatan dah, kekuatan mata sama kaki. Karena kita tuh harus jeli benar, karena sana nikung, di sini nikung bang. Jadi kita harus jeli tuh, kedengar suara klakson maupun sirine yang kadang sirine sana nggak kedengeran.
Itu. Tandanya itu berarti. Karena yang jeli kadang-kadang ngelihat apa kabel gerak, ya kadang-kadang nggak ada kereta di stopin. Doang tergantung. Iya, tanda-tandanya itu makanya. Sebenarnya Seharian 10 orang tuh. iya, ganti-gantian dari pagi minimal setengah 6 lah, setengah 6 sampai jam 10, setengah 10 malam. Iya, iya. Itu masih ada yang jaga. Kan saya lihat ada palang 2 ya. Itu emang nggak dipakai apa gimana tuh, Bang? Itu yang bikinin dari angkatan laut. Kita pernah gunain juga, digunain, ternyata berat juga bang. Tambangnya sering putus. Tambangnya sering putus. Kan berat kan itu terlalu apa juga sih, terlalu panjang itunya, berat. Jadi ribet juga. Kita buka tutupnya kan. Iya, makanya kan tiap hari pernah dibikin. Ya udahlah, orang lihat bikinin dari Siskwal sini sih bang, dari Siskwal gitu. Ya sempat kita gunain. Dan sekarang kan nggak ada tambangnya tuh, bingung juga kita gunain gimana. Iya kan? Itu. Sebelumnya emang baru-baru ini ada palangnya apa? Udah lama ada. Lama itu ada. Cuman entah kenapa tuh ada tunggul yang nono. Yang sebelah sini kan ada besi tuh, di sebelah sini kelihatan kan noh. Iya. Nah besi itu tadi palang bang. Waktu kereta jalur 1 ada di situ dari KAI dibikinin. Waktu itu juga ada posnya tuh tahun-tahun 90-an lah. Sempat ada pos. Ada pos sebelah sana dibikinin pos. Waktu itu. Terus? Ya habis gimana udah lama banget ya dihancurin lah. Nggak ada yang nungguin kan. Itu. Jadi sekarang ya udah begini. Ya untungnya sih ada anak-anak lah yang jagain, maksudnya teman-teman swadaya masyarakat. Jadi emang warga sini bang? Iya, warga sini. Terus sekitaran sini yang ngerawat makam lah, yang jaga. Sama anak-anak seberang sana sih, tapi yang rawat juga. Iya. Gitu. Kalau abang tinggalnya di mana? Saya di sini di Delman Elok. Di mana? Ini sini, belakang sini, Bayoran, Bola Mama Utara, gitu. Utara ya. Tadi abang udah berapa lama nih bang jaga di sini bang? Waduh, saya 15 tahunan lah. 15 tahun. Di sini jaga itu doang ya. Kalau dari jaga makam mah, waduh, kayak bingung ngitungnya dah. Berarti abang juga jaga makam? Saya jaga makam. Plus kalau ini kan kita gantian tuh jaga rel. Jadi saling gantian lah. Iya. Gitu. Jadi abang sekarang lagi istirahat ya? Nah istirahat udah ganti sip udah. Anteng ya kan, iya. Sambil jaga lagi jam berapa ini? Saya udah nggak buat jaga, udah ntar lain lagi orangnya. Udah pokoknya dari sampai setengah 10 lagi. Saya kan dapat shiftnya itu jam 1 sampai jam setengah 3 seharusnya, 1 jam setengah. Berhubung kaki pegel banget nih. Udahlah, ada temen gantiin sama. Itu aja bang, siapapun yang sempet. Gitu gantian itu aja. Kalau kita fokus itu maksain kan, waduh nggak enak juga, terlalai jatuhnya. Kalau di sini sering banyak kasus kecelakaan bang di sini banyak. Kadang-kadang ada sih bang, karena maksain. Nah yang maksain itu saya bilang maksain, terus yang jatuh di rel kan kadang-kadang habis hujan kan licin tuh. Iya, benar. Licin tuh dia motornya miring, dia kan jatuh jublak gitu. Nah itu aja sih kendalanya, karena kan aspalnya juga udah hancur sekarang mah. Iya kan. Tapi kalau yang paling parah itu apa bang? Waduh, yang paling parah pernah ketabrak juga sih. Apa tuh bang? Mobil tahun berapa itu ya? 5 tahun sebelum, nggak ada 5 tahun ya? Ada nah, kita itu tuh. Tapi tahun agak lama tuh. Udah agak lama. 5 tahun lalu maksudnya? Kejadian ketabrak waktu pas hari ramenya lagi. Karena mobil itu pun udah di stop, sebelah sini udah berhenti, di sini masuk nih, ya kan? Dari sana kemari nggak dapet kan, maksain, diantem lah pantatnya, udah kan sempat masuk TV juga rame. Meninggal tuh bang ya? Nggak ada yang meninggal sih, nggak ada. Selamat ya? Selamat semua. Cuman mobilnya aja hancur. Kalau lihat kondisi mobilnya ya orangnya bilang, oh ini meninggal nih pasti, karena hancur banget kan. Tapi orang emang enggak. Itu
Ya itulah bang kalau begitu. Nah, saya juga dapat info katanya nanti palangnya mau dibikin baru lagi nanti. Nggak tahu juga nih, saya juga belum ada dari karena kan posisinya itu kan itu sudah dibikin-bikinin kayak lubang-lubang buat ini kan udah ada. Cuman kan namanya ini kan kita nggak tahu kapan-kapannya. Dari dulu kan iya nanti bikin sampai sekarang buktinya nggak itu ya. Jadi sebenarnya dengan abang-abang kecil gini juga sebenarnya ngebantu juga Pak. Ya sangat-sangat membantu bang, sangat-sangat membantu karena kan ya saya itu yang saya bilang di zaman sekarang ini kalau kita nggak ada gajinya sebenarnya pada kagak mau bang, karena kita lihat kasihan nih lintasan ini selalu rame. Ya kan nggak ada ini ya itulah anak-anak mau ya udahlah kita gerakin aja jagain ya ada yang ngasih ada yang enggak ya kita syukurin aja ya kan buat ngopi mau ngerokok mah ya lumayan lah ibaratnya gitu bang. Iya. Biasa kalau sehari dapat kayak gini berapa bang dapat sehari? Waduh nggak tentu sih bang kalau lagi ada rezeki mah ya 30.000 sehari. Ya nyampe 50 lah kalau ada rezekinya. Iya kan tergantung rezeki juga. Tergantung yang ngasih. Iya. Paling gede berapa bang? Aduh paling gede 5.000. 5.000 gitu. Iya. Oh masih sekali orang ngasih. Sekali gede ya. Maksudnya paling gede apanya nih? Yang sehari. Iya. Ya itu 50-an, 50.000. Kalau paling gede kalau lagi rezeki. Iya. Ya standarnya buat kita ngerokok ngopi mah cukup lah. Iya, ngisi waktu luang. Iya. Puasa rame juga tuh ya. Puasa selama ada yang baru, kan di sana ada yang makam baru nih bang nih pembukaan baru ya rame. Karena orang pada ziarah kan ke makam Islam di sana tuh rame jadi lintasan juga. Itu. Ya bang, mungkin harapannya bang. Ya harapan. Dengan kasus yang kemarin itu. Harapan saya sih ke depannya ya mudah-mudahan KAI bisa bikin pintu palang otomatis lah minimal kalau nggak bikin itulah sirine buat bunyi kereta itu supaya ada di situ maksudnya kayak bunyi toa yang di itu canggih gitu kan nggak usah pakai otomatis bunyi itu aja jadi kita ada tanda kereta jadi kita tahu jadi minimal itu aja lah nggak usah pakai otomatis yang penting kita ada tanda buat kereta lewat itu kita tahu itu aja sih harapannya dari saya yang jaga lintasan ini itu aja bang. Tapi nanti kalau misalkan ada kayak gitu, abang merasa tergusur ya nanti misalkan? Ya kalau saya merasa bersyukur sih, bersyukur juga ya gimana juga ya namanya iya. Sekarang kasihan juga bang kalau waktu hujan deres banget, kan nggak ada yang jaga juga bang. Iya. Kasihan, kadang-kadang ada yang melintas kan nggak tahu tata kacanya ditutup tiba-tiba ada kereta kan nggak tahu. Ya mau nyalain siapa kan karena kita juga kan nggak ada tanggung jawab kita nggak ada buat yang gaji juga kita nggak tanggung jawab yang nggak ada sebatas dari masyarakat siapa yang mau disalahin ya kan kesadaran yang iya itu kan kesadaran yang lewat minimal kan kadang-kadang yang lewat itu kaca aja susah dibuka itulah bang orang kaya sebenarnya mah kaca buka dikit kan dia ada suara kedengeran bang iya ini kok sampai rapot takut banget kan gitu. Kalau kita udah ngasih tanda juga nih. Udah tengah-tengah kita kadang-kadang udah tengah-tengah masih seruduk juga kan. Itu bang. Siap. Oke bang. Oke siap ya bang. Ya. Bang namanya siapa nih bang? Ocim. Nama asli? Ocim asli. Oh iya. Ocim siapa? Ocim nggak pakai siapa lagi bang udah. Jangan panjang-panjang nama mah susah diinget. Iya. Umur berapa bang? Saya 53. 53 tahun ini? 53 loh. Bang ya. Yo.